Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Irma Gustriani dari kelas 28B dengan NIM 18472400044. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan hasil dari proposal saya dengan judul Tingkat Kesulitan Guru dalam Pembelajaran Tematik di SD Negeri 80 Pemalimpoy, Kecamatan Gandra, Kabupaten Sopeng. Yang pertama yaitu topik pembahasan. Di topik pembahasan ini terdiri atas 3, yaitu pendahuluan, kajian teori, dan metode penelitian. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan terbagi atas 4, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang terdiri atas 3 landasan. Yang pertama itu landasan yuridis, sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang kurikulum. Yang kedua yaitu landasan teoritis. Landasan teoritis yaitu menurut Brabacher dan Ahmadi tahun 2014 menyatakan pendidikan ialah proses timbal balik dari tiap pribadi manusia dalam penyelesaian dirinya dengan alam, teman, dan alam semesta. Dan menurut Sobirin tahun 2016 pada halaman 90, pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Dan yang ketiga yaitu landasan faktual. Berdasarkan hasil temuan calon peneliti saat melakukan observasi di SD tersebut, masih banyak guru yang mengalami kendala dalam pengimplementasian pembelajaran tematik mulai dari pembuatan RPP, LKPD, bahan ajar, format penilaian, dan proses pembelajaran dengan tema-tema yang berbeda. Kemudian peneliti melakukan observasi, kuesioner, dan wawancara dalam sekolah yang akan dilakukan penelitian tersebut. Nah, yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana tingkat kesulitan guru dalam pembelajaran tematik di SD Negeri 80 Pemalimpoy, Kecamatan Gandra, Kabupaten Sopeng. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesulitan guru dalam pembelajaran tematik di SD Negeri 80 Pemalimpoy, Kecamatan Gandra, Kabupaten Sopeng. Nah, yang ketiga yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi atas 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis dapat meningkatkan teori dalam pembelajaran tematik di SD dan dapat dijadikan acuan bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang terkait dengan permasalahan implementasi kurikulum 2013. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Yang pertama yaitu dapat dijadikan acuan dalam menambah pengetahuan dan meningkatkan kemampuan dalam pembelajaran tematik sesuai dengan kaidah kurikulum 2013. Yang kedua, sebagai sarana pembelajaran dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 dan dapat memberikan masukan dan sumbangan bagi kelangsungan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, dapat dijadikan motivasi dalam meningkatkan mutu sekolah dan kompetensi guru dalam penerapan pembelajaran tematik di kurikulum 2013. Nah, yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka terdiri atas 3, yaitu yang pertama kajian teori, yang kedua kerangka pikir, dan yang ketiga hipotesis. Nah, yang pertama di sini ada hakikat kurikulum. Kurikulum itu merupakan bagian penting dalam pendidikan. Kurikulum merupakan acuan dalam melakukan segala aktivitas dalam pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, tujuan, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran tematik untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dan yang kedua yaitu pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik itu merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik.
Nah, selanjutnya itu karakteristik pembelajaran tematik. Karakteristik pembelajaran tematik di sini itu yang pertama berpusat pada siswa, memberikan pengalaman langsung pada anak, pemisahan mata pelajaran tidak terlalu jelas, menyajikan konsep dari berbagai muatan mata pelajaran, bersifat fleksibel, hasil pembelajaran berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Yang ketiga yaitu tahapan pembelajaran tematik. Tahapan pembelajaran tematik di sini itu ada perencanaan. Yang pertama itu pemetaan indikator, memilih dan menentukan tema, menentukan jaringan tema, menyusun RPP dan menyusun silabus dan menyusun RPP. Yang keempat itu pelaksanaan pembelajaran tematik. Pelaksanaan pembelajaran tematik itu ada 3. Yang pertama kegiatan awal, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga kegiatan penutup. Dan terakhir yaitu penilaian pembelajaran tematik. Penilaian pembelajaran tematik yang digunakan oleh guru harus sesuai dengan prinsip penilaian acuan guru, objek penilaian dan jenis dan alat penilaian. Nah, yang kedua itu kerangka pikir. Mungkin teman-teman bisa melihat kerangka pikir yang saya gunakan, yaitu tingkat kesulitan guru dalam pembelajaran tematik. Di sini ada karakteristik, perencanaan pembelajaran tematik, dan ciri-ciri pembelajaran tematik. Dan hasil temuan tingkat kesulitan guru yang akan ditemukan oleh calon peneliti. Nah, yang ketiga yaitu hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara mengenai suatu persoalan yang dibuat untuk menjelaskan persoalan tersebut dan menuntut serta mengarahkan penelitian selanjutnya. Berdasarkan kerangka dan asumsi sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah tingkat kesulitan guru dalam penerapan pembelajaran tematik di SD Negeri 80 Pemalimpoy, Kecamatan Gandra, Kabupaten Sopeng. Nah, yang ketiga yaitu metode penelitian. Metode penelitian di sini yang pertama itu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh calon peneliti adalah penelitian kualitatif. Yang kedua, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 80 Pemalimpoy, Kecamatan Gandra, Kabupaten Sopeng dengan dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 9 Juni 2021. Kemudian subjek penelitian ini adalah guru SD Negeri 80 Pemalimpoy, Kecamatan Gandra, Kabupaten Sopeng. Yang keempat itu fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah meningkatkan kreativitas dan keprofesionalan guru dalam pembelajaran tematik kurikulum K13 di SD Negeri 80 Pemalimpoy, Kecamatan Gandra, Kabupaten Sopeng. Kemudian yang kelima yaitu prosedur penelitian. Prosedur penelitiannya ini yang pertama itu tahapan perencanaan, yang kedua tahapan pelaksanaan, dan yang ketiga tahapan penulisan laporan. Nah, yang keenam yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik kuesioner dan wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, calon peneliti bertindak sebagai key instrumen dan atau alat penelitian pertama. Hal ini berarti calon peneliti harus dapat menangkap makna dengan melakukan interaksi terhadap berbagai nilai yang ada di objek penelitian. Adapun instrumen pendukung dalam penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu pedoman wawancara. Yang ke-8 yaitu pemeriksaan keabsahan data. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan data yang dikumpulkan selama melakukan penelitian dengan cara mengecek kembali data yang sudah ada dan terkumpul di berbagai macam teknik pengumpulan data sebelumnya. Yaitu dilakukan oleh peneliti. Yang pertama diskusi dengan teman sejawat, dan yang kedua triangulasi. Nah, yang ketiga yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data dilakukan melalui 3 jalur kegiatan yang berjalan sesuai simultan. Kegiatan jalur tersebut ialah reduksi data, reduksi display atau menyajikan data, dan penarikan kesimpulan.
Nah, ini merupakan jadwal penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Kemudian, rencana biaya penelitian. Nah, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan mengenai pemaparan proposal saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.